siapapun ke depan jadi ketua KONI pasti dia akan melihat apa sih yang dilakukan kemarin yang baik kita teruskan, yang kekurangannya yuk kita perbaiki. Karena walaupun apa tadi saya katakan tujuan utama ketua KONI mah jadi juara, ya. Tapi ya di apa sesuai dengan aturan kan KONI itu membantu pemerintah dalam membina prestasi olahraga. Nah saya pikir potensi-potensi yang berprestasi, naon dia sabang naon, ayo kita bareng-bareng, mari kita bangun. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar .news. Kali ini kita akan membincangkan isu yang sebentar lagi akan berlangsung, yaitu Mussorgprof KONI Jawa Barat. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena prestasi Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir ini di tingkat nasional boleh dibilang juaranya lah. Nah, artinya di Mussorgprof nanti yang agendanya adalah pemilihan ketua KONI Jabar mendatang, itu harus memunculkan figur ketua yang bisa membawa Jawa Barat ke prestasi atau ke level yang lebih tinggi atau minimal sama, tapi harus ada peningkatan tetap. Hadir di podcast Apa Kabar salah satu kandidat yang atau figur yang dianggap cocok untuk memimpin KONI Jawa Barat ke depan. Hadir di podcast kita Kang Daud Ahmad. Kang Daud, Damang. Alhamdulillah. Kang, kesibukan sekarang apa, Kang? Kesibukan sekarang sebagai saya masih ASN, ya, jadi saya kebetulan kalau di struktural saya sudah pensiun jadi usia 60, tapi saya gagah beralih ke fungsional, jadi saya sebagai asesor sekarang, jadi asesor sumber daya manusia aparatur, gitulah. Jadi asesor ya, menyelenggarakan asesmen gitu untuk aparatur. Kang, segar terus nih meskipun sudah pensiun dan terus nyambung jadi asesor. Alhamdulillah. Olahraga naon sih Kang Daud? Olahraga saya tuh dulu saya olahraga permainan tenis sebetulnya. Ya, hanya ada cedera lutut, jadi sekarang mau olahraga ringan lah. 60 tahun ke atas kan biasa jalan pagi yang seperti itu. Kadang-kadang suka berenang gitu. Di kantor meja pingpong ya, cari-cari ngesang mah gitu kan. Iya. Kang, di organisasi olahraga sekarang yang masih aktif dan digeluti. Ya. Saya tuh sudah sejak tahun 2017 saya dipercaya jadi ketua pengurus provinsi Persatuan Squash Indonesia. Jadi di olahraga squash saya sudah 5 tahun. Kemudian tahun ini habis dan alhamdulillah saya mengajukan perpanjangan, baru tadi keluar perpanjangan dari PB PSI di Jakarta. Nah, Kang gini nih, perkembangan keolahragaan Jawa Barat, gitu ya. Suka tidak suka kita harus mengakui bahwa Jawa Barat untuk level nasional berada di puncak lah ya. Salah satu indikatornya di PON 19 dan di PON 20 kemarin di Papua, Jawa Barat juara umum. Artinya bisa kita akui bahwa pembinaannya cukup bagus ya, sehingga menurunkan prestasi seperti itu. Nah, Kang Daud melihat perkembangan olahraga Jawa Barat sebenarnya seperti apa sih? Secara sebagai ketua squash juga ya. Saya melihat perkembangan Jawa Barat bagus gitu ya. Siapa sih yang mau bantah Pak Ahmad? Pak Ahmad prestasinya 2 kali kok. Ya 2016 tuan rumah. Begitu ke Papua juara ya kan. Biasanya kan tuan rumah masuk bola. Pastilah tuan rumahnya DKI, antara DKI, Jatim, Jabar itu pasti ya tuan rumah pasti jadi juara. Biasanya seperti itu ya. Dan setelah 2016 kemudian di Papua. Nah di Papua juga kan berat Pak. Kita mempersiapkan Papua itu dalam kondisi COVID. Ya, tidak boleh berkegiatan, tapi Jawa Barat bisa jadi juara. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya tidak membantah Pak Ahmad dan saya nggak tahu lah di dapur nama seperti apa gitu Tapi yang jelas kan
kalau KONI, keberhasilan KONI kan dilihat dari situ. Iya. Oh, juara PON, oh berarti berhasil KONI-nya. Itu yang apa? Yang saya perhatikan dan saya lihat. Dan satu hal lagi mungkin ya, Kang Nuh, bahwa ini sebetulnya Jawa Barat juga juara nasional sudah. Kita harus mulai gitu. Di internasional kan banyak atlet-atlet yang dari Jawa Barat yang berprestasi di tingkat internasional. Tapi kadang-kadang tidak terekspos itu kan. Misalnya di surfing, panjat tebing, itu kan sudah banyak juara-juara di Jawa Barat, dari Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan sih ke depannya kita cari lagi cabang-cabang lain yang memang dia punya potensi gitu ya, untuk menorehkan prestasi di tingkat dunia. Nah, ini kan menarik nih, Kang. Ya. Dalam 2 kali kepengurusan Kang Ahmad, gitu kan, Jawa Barat juara 2 kali, juara umum 2 kali ya, berturut-turut. Nah, artinya kepengurusan KONI sekarang itu sudah meletakkan standar yang cukup tinggi ya. Artinya ini jadi tantangan bagi siapapun ya yang nanti memimpin KONI Jabar ke depan. Betul. Kinten-kinten kumaha tah, Kang? Ya, saya menerima hal itu ya. Ini memang yang jadi ketua KONI yang akan datang, beratnya tuh itu. Ya, bagaimana supaya Jawa Barat menjadi hat-trick. Dan ini barangkali kalau boleh saya katakan, ini salah satu misi saya di situ. Yang pertama tuh itu. Kumaha carana. Nanti kan untuk bisa menjadi juara umum pasti ada rangkaiannya. Harus seperti apa, strateginya seperti apa. Dan di dunia olahraga kan punten-punten ya, ada teknis, ada non teknis gitu kan. Nah, kita harus ini. Yang saya tahu waktu di Papua aja ya, waktu di Papua itu luar biasa upaya Pak Ahmad gitu ya. Bagaimana supaya Jabar bisa jadi juara. Banyak strategi-strategi yang teknis ya yang dilakukan. Dan kebetulan di Papua saya dipercaya juga oleh jadi masuklah dalam kontingen gitu kan di sana. Jadi saya sedikit banyak saya tahu lah strategi di Papua seperti apa gitu. Selain menyiapkan prestasi, juga strategi di luar itu pasti ada. Ya di dunia olahraga seperti itu. Banyak strategi-strategi yang harus dilakukan. Nah, kembali lagi ya, kan betul ya, akan sangat tidak ringan gitu kan dalam posisi juara bertahan. Karena mungkin kontingen lain pengen menumbangkan dominasi ini gitu kan. Nah, artinya si tantangan keolahragaan Jawa Barat ke depan tidak akan ringan. Betul kan? Nah, Kang Daud melihat di samping beberapa keunggulan yang terbukti dari prestasi ya Jawa Barat, ada nggak sih kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan keolahragaan Jawa Barat yang harus diperbaiki sehingga tekad untuk mempertahankan keunggulan Jawa Barat itu bisa lebih mudah atau bisa dicapai? Ini saya kira tadi saya katakan ya. Jadi mungkin Pak di cabang-cabang lain belum tergali ya potensi-potensi itu. Nah, jadi saya berpikir kalau kelemahan saya nggak bicara kelemahan lah. Yang jelas ada kelemahan kumaha guys jadi juara, pasti kelemahan itu akan hilang, akan tertutup. Tapi yang jelas bahwa siapapun ke depan jadi ketua KONI pasti dia akan melihat apa sih yang dilakukan kemarin yang baik, kita teruskan. Yang kekurangannya yuk kita perbaiki. Karena walaupun tadi saya katakan tujuan utama ketua KONI jadi juara, tapi ya sesuai dengan aturan kan KONI itu membantu pemerintah dalam membina prestasi olahraga. Nah, saya pikir potensi-potensi yang berprestasi, naon dia sebang naon, ayo kita bareng-bareng, mari kita bangun gitu. Nah, selama ini Kang Daud melihat cabang olahraga apa nih yang harus ditingkatkan, gitu kan, mulai dari pembinaan ya, sampai dengan menjaga capaian-capaian prestasinya, gitu. Karena
itu tadi akan diuji nanti di PON ke depan. Nah, Ya, Kang. gini Kang, saya tidak akan menyebut cabornya apa. Oke. Ya, tapi ada beberapa. Hanya memang, nah itu di dunia olahraga kadang-kadang begini Pak. Jadi tuan rumah tuh kan dia punya hak untuk 20 atau 30% dari cabang olahraga dia yang masukin. Kan seperti itu. Nah, kumaha lamun di Sumatera teh ternyata ada cabor-cabor gitu kan. Yang sebetulnya unggulan kita. Tidak main ke. Seperti misalnya untunglah waktu di Papua tambang-tambang medali emas kita dipenkan. Nah itu tadi strategi tadi kan. Bagaimana kita melakukan pendekatan dengan tuan rumah. Iya. Jangan sampai olahraga unggulan kita itu dimainkan di situ. Nah seperti itu. Kalau soal pembinaan Ini cabang-cabang olahraga. Pembinaan itu kan kuncinya ada di cabur. Jadi kita juga harus mengakui bahwa kesuksesan di 2016, 2021 di Papua itu adalah kesukses cabur. Ya, Betul. Mereka berhasil untuk membina atletnya sehingga berprestasi di Papua. Nah, ini yang sering mungkin ada beberapa cabur mengeluhkan hal ini, adil lah dan sebagainya lah. Ayo, saya bilang ayo nanti insya Allah kita perbaiki. Makanya saya akan dana yang diterima dari pemerintah, ayo kita transparan. Kita transparan, tapi cabur juga harus benar mengelola, gitu kan? Mengelola untuk apa? Ya untuk bisa membina prestasi. Prestasi itu kan aya atletna, aya pelatihna, gitu kan? Itu yang harus Sarana dan prasarana juga. Iya. Nah, apakah sekarang cabur-cabur itu memang masih menghadapi kesulitan-kesulitan itu, Kang? Kalau bagi saya mah diskuas mah alhamdulillah gitu. Ya, walaupun ya sebagai pengurus jangan terlalu berharap mengandalkan dana hibah ya melalui KONI terus ke kita. Kita tetap sebagai pengurus harus punya tanggung jawab ya, karena yang saya rasakan lah seperti itu. Bantuan dari KONI ada gitu. Tapi kadang-kadang ya orang butuh hiji, aduh ya ngan tilu parapatna ya, kumaha orang nusa parapatna. Nah disitulah dituntut ya bagaimana seorang pengurus manajer lah gitu kan untuk bisa berinovasi, bisa berkolaborasi, termasuk juga di KONI. Ya, KONI harus juga mengembangkan itu. Bagaimana berinovasi, bagaimana berkolaborasi sehingga manakala misalnya hibah ini tidak mencukupi, dia harus berinovasi, dia harus berkolaborasi kumacarana ya mencari dana yang memang diperlukan untuk bisa membina atlet-atlet di cabur-cabur gitu. Nah, ada gambaran nggak Kang program Akang untuk merespon pendanaan keolahragaan juga? Jadi tetap yang pertama bahwa sesuai dengan undang-undang kan untuk membina prestasi itu tanggung jawab pemerintah daerah. Artinya KONI membantu pemerintah daerah. Melalui pemerintah daerah itu dikeluarkan hibah. Itu yang pertama tetap. Ya. Tapi yang lainnya saya juga akan berusaha berkolaborasi. Berkolaborasi. Banyak swasta-swasta di Jawa Barat bertebaran itu. Kenapa tidak gitu? Kita berkolaborasi dengan mereka. Ya. Contohnya lah di seputaran Bekasi aja ada 16.000 industri di sana. Banyak sih ya dengan kerjasama melalui komunikasi banyak sih nggak ada gitu 2-3 perusahaan sok jadi anak angkat misalnya cabur. Cabur ini berapa perlunya setahun namun investasi sekian sok rereongan. CSR kan boleh ke sana. Itu kalau menurut saya seperti itu. Bisa ya itu ya? Insya Allah. Itu kenapa tidak bisa? Iya. Selama ini dilakukan nggak? Saya kurang tahu. Mungkin sudah ya. Mungkin sudah dilakukan. Tapi yang jelas potensi untuk berkolaborasi itu ada dan harus digali ya. Dan harus. Nah Kang,
kalau misalnya sekarang ya yang dirasakan Kang Daud ketika memimpin skos misalnya ya, dirata-ratakan aja lah dari kebutuhan pendanaan ya, pembinaan dan sebagainya, dengan dana yang diterima itu berapa persen sih Kang? Bisa menutup gitu? Bisa menutup ya, misalnya saya kalau biaya yang rutin kan dia dikasih dari KONI untuk menjalankan organisasi ya kan, cerita buat bayar listrik, bayar telepon gitu ya, untuk sekretariat ada, itu cukup lah kalau bagi skos ya. Nah sementara yang biasanya yang butuh besar tuh kalau misalnya kita mau ngirim ke Jurnas gitu ya, menghadapi event gitu kan, ke Jakarta masih cakat lah Jakarta mah. Tapi kalau sudah sampai di luar Jawa gitu kan, tiket dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang ya antara 25-50% lah. Atau kita mengadakan kejuaraan di sini gitu. Iya. Segitulah kan. Ya kalau dikatakan itu kondisi umum aja ya. Meskipun tidak sama lah ya, tapi kondisi umum tiap cabur seperti itu kan bisa disimpulkan bahwa dana yang diterima untuk pembinaan itu ya sekitar 50% ya, 50% itu mewajibkan. Itu ya saya tidak menyamaratakan ya, kalau yang dirasakan oleh skos seperti itu. Ya pasti kan ya mungkin kondisinya sama lah ya. Ya artinya kan harus ada upaya untuk mencari sumber-sumber baru pembiayaan. Dan potensinya sebenarnya ada di Jawa Barat. Ada. Oke. Ada. Kalau menurut saya sih ada. Ya, dan Pak Daud udah punya program ke arah sana ya. Insya Allah. Siap Pak Daud, karena biasanya kan itu suka jadi hambatan lah ya, soal betul. Pendanaan teh gitu. Nah Kang, kembali ya, Jawa Barat di satu sisi beruntung ya, karena pembinaan keolahragaannya cukup bagus, dibuktikan dengan prestasi 2 PON berturut-turut juara umum gitu kan. Tapi kan tantangannya ke depan itu tidak akan semakin ringan. Betul. Ya. Betul. Perkembangan olahraga sangat dinamis, kemudian daerah-daerah lain pun tidak akan diam, pasti juga meningkatkan prestasinya. Itulah pola yang akan Kang Daud terapkan jika nanti misalnya memimpin KONI Jawa Barat, apa Kang? Ya. Yang jelas bahwa yang pertama kita akan menjalin komunikasi sinergi dengan cabur-cabur. Barangkali cabur-cabur yang khususnya nanti yang akan dipertandingkan. Ini bicara PON ya, yang akan dipertandingkan. Dan wajar kalau cabur-cabur yang akan dipertandingkan kemudian juga prestasinya sudah bisa terukur ya. Kita beri lebih itu, kebutuhan mereka apa ya, kebutuhan mereka apa, nanti di KONI juga ada ahlinya gitu kan ya, untuk mengkalkulasi itu. Oh seperti ini, banyak ahli dari FPOK dari mana itu ya, bisa mengkalkulasi itu ya. Nah kemudian ya kita itu tadi kan, kita strategi lain lah, kita pendekatan bisa oleh KONI, bisa oleh masing-masing cabur gitu. Bagaimana pendekatan ke sana dengan tuan rumah seperti apa ya. Sambil kita juga tidak lepas memonitor prestasi khususnya provinsi-provinsi yang selama ini menjadi pesaing kuat Jawa Barat. Intelijennya di situ. Intelijen harus jalan. Seperti itu. Iya. Nanti ahli-ahli olahraga ini bisa ini kok kita lihat prestasi masing-masing atlet ya kan. Sekarang kalau KONI expose misalnya, begitu menjelang PON berapa target yang ditanya. Kalau target itu apa ya, tadi berdasarkan tadi ya, berdasarkan kita lihat atlet kita seperti apa gitu kan, prestasi atlet dari provinsi lain seperti apa, dan pendekatan kita tadi seperti itu. Gitu kan ya Kang, gini ya, berbicara prestasi itu memang salah satu ya tujuan jangka pendek lah ya. Prestasi jangka panjangnya tentunya pengembangan dan penciptaan bagaimana olahraga menjadi milik masyarakat gitu kan. Nah daya dukung ya Kang Daud, baik dari pemerintah, dari masyarakat, dari dunia usaha atau dari stakeholder yang lain terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga Jawa Baratan. Kang Daud melihatnya seperti apa kondisinya sekarang?
kondisinya sekarang saya lihat daya dukung dari pemerintah memang sekarang menurun, ya, karena ada COVID dan sebagainya, gitulah saya lihat seperti itu. Nah, justru yang harus digalakan tuh ini daya dukung dari Sektor swasta. sektor swasta. Ya, saya juga masih perlu mencari data-data gitu ya. Ini kenapa sih sektor swasta tuh tidak kadang-kadang tidak terlalu antusias gitu kan ya, untuk membantu sektor olahraga dalam arti secara rutin gitu. Ya, kalau kejuaraan mah ya saya perlu biasa kia dari KONI dikasih sekian, oke sekiannya saya harus nyari sekian. Sponsor kan, cari sponsorship dan sebagainya. Jadi saya pikir daya dukung tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari swasta, saya pikir sektor-sektor lain juga, ya masyarakat mungkin ada yang secara pribadi adalah di olahraga teh karena dia saking cinta ke olahraga. So kebetulan misalnya orang berada, dia juga mau kadang-kadang keluarin uang. Ya seperti itu, itu yang harus digali. Kuncinya apa? Kuncinya yaitu tadi lah, kita komunikasi, gitu kan. Kita bisa kerjasama dan kita amanah. Ya, Kang Nunu kebetulan saya ya, bukan nyahuan wah. Ya, daun itu benar, pasti dia akan nggak begitu lagi. Iya. Nah ini kan balik lagi ya ke soal pembinaan. Kan olahraga satu ya sudah sebagian menjadi industri, oke? Nah nanti akan saya tanyakan konsepnya seperti apa agar olahraga menjadi industri sehingga olahraga itu bisa menghidupi tidak hanya atlet, pengurus, tapi juga organisasinya. Dan kemudian ini kan perkembangan olahraga itu sangat dinamis gitu kan dan harus terukur. Nah, apakah Kang Daud punya program bagaimana agar pembinaan keolahragaan Jawa Barat ini menjadi semakin terukur dan sains? Artinya, apakah ada program penerapan sport science ke depan? Karena ini sangat penting ya, terukur, based on data, gitu kan dan sebagainya. Gimana Kang? Betul. Jadi itu termasuk salah satu misi saya ya, menjalankan sport science, dan kuncinya kita harus bisa bersinergi. Tentunya bersinergi dengan akademisi, ya. Kemudian tadi kita bersinergi juga dengan swasta, ya, dia yang mendanai atau seperti apa, ya. Kemudian juga kita bersinergi dengan media, dengan pemerintah, sudah barang tentu. Kuncinya itu. Jadi kuncinya sinergitas ya untuk bisa menjalankan sport science itu. Harus gimana sih ininya? Ya secara sains, secara teknis mungkin akademisi ini yang lebih tahu. Oh harus begini, oh harus begini. Termasuk juga misalnya saya ingin ada program misalnya membuat database mengenai medical si atlet itu seperti apa. Jadi kita terpantau terus itu kan setiap atlet yang ada di Jawa Barat itu. Nah, antara ini seperti itulah kira-kira program saya untuk detailnya kayak mau saya jadi ketua. Saya cari nih ahli-ahli. Oh iya, di Bandung teknokrat olahraga banyak. Betul. Nah kan berbicara masalah nanti ya, kalau tidak salah nih Musyawarah itu tanggal berapa ya? Yang saya dengar tanggal 22 ya. Iya, menjelang tanggal 22. Ini kan sudah dekat. Sudah sejauh mana komunikasi Kang Daud dengan para voter nih? Ya, jadi sebetulnya sudah agak lama juga ya saya berkomunikasi dengan voters. Kemudian pada saat menjelang Porprov ada vakum ya. Saya bilang karena saya berpikir bisi ngaganggu cabur, saya bilang biar dia konsentrasi ke Porprov dulu, dan sekarang setelah selesai Porprov kita mulai lagi silaturahmi gitu kan ya, ngopi-ngopi dan sebagainya. Itu aja yang saya lakukan. Untuk apa? Untuk memelihara yang selama ini
memang sudah menyatakan simpatinya kepada saya gitu. Tapi menurut saya pemilihan Koni masuk aneh itu. Anehnya apa? Ya anehnya kadang-kadang H-1 jam pun bisa berubah gitu. Ya, jadi perlu strategi juga dong ya dalam hal ini. Iya. Ya saya mencermati pemilihan yang lalu. Kalau Pak Ahmad mah relatif mulus kan yang kedua kali kan, udah relatif mulus. Tapi sebelum-sebelumnya, sangat dinamikanya bagus. Dinamikanya sangat luar biasa. Berseliweran. Betul. Makanya itu juga yang yang saya cermati ya. Tapi hanya satu hal barangkali, Kang Nunu, saya berangkat atau menjadi calon ini atas dorongan teman-teman. Ya. Kemudian atas dorongan teman-teman ini saya bilang begini, saya dari awal sudah mengatakan ya bahwa kenapa saya ingin menerima dorongan Anda semua, karena saya ingin pemilihan komite yang sportif lah gitu. Sesuai dengan jiwa olahraganya. Sesuai dengan jiwa olahraga. Saya ingin seperti itu. Jadi kalau Anda semua di benak Anda ada hal-hal yang menurut saya pragmatis, saya mah enggak lah, saya bilang enggak ke sana. Karena apa? Karena kalau voter saya nanti pragmatis, ya, kemudian dia juga nanti jadi tim saya, terus saya kan itu nanti jadi pragmatis. Lebih senang saya bekerja dengan orang-orang yang memang hatinya di olahraga gitu. Gitu. Itu prinsip saya seperti itu. Ya, Kang, terakhir nih. Ada masalah klasik ya, bukan klasik atau menaun bahkan ini ya. Sudah jadi kanker lah kan ya persoalan ini. Setiap mau perhelatan PON lah katakanlah di kita lah yang paling tinggi untuk tingkat regional, untuk tingkat nasional, selalu muncul persoalan jual beli atlet, ya, dan ini selalu menjadi masalah gitu. Kang Daud punya pemikiran apa sih untuk menghilangkan sih, kayaknya susah ya, atau meminimalisir lah persoalan ini gitu. Kayak gini. Jadi kembali ke pragmatisme sebetulnya. Kalau jual beli atlet niatnya pragmatis, saya tidak setuju. Tapi ada juga jual beli atlet yang si pengurus cabur nih, tapi halusin. Misalnya ya, tapi lamun saya kudu ngabiayaan saya terbatasi dananya. Nah, jual beli dalam arti dia akan berprestasi nih sekitar misalnya ya 2-3 tahun lagi titipkan itu ke provinsi lain. Ada yang seperti itu. Ya itu ya strategi lah. Saya yang saya rasakan di squash seperti itu. Ada pemain ya, jadi dia sudah ini tapi titipkan ke provinsi lain. Dan provinsi lain butuh ya. Nanti Anda sekian tahun Anda balik lagi ke Jawa Barat. Balik di Jawa Barat. Jadi misalnya untuk provinsi lainnya tapi Perak misalnya, ya halus tarik ke Jawa Barat. Begitu nanti jadi Jawa Barat, dia dapat emas. Nah, jadi kembali lagi kalau prinsip saya jual beli atlet itu, ya tadi kalau niatnya pragmatis, no way lah bagi. Iya, akan merusak pembinaan kan itu tuh. Iya. Oke, hatur nuhun Kang Daud. Selamat berjuang, mudah-mudahan sukses. Amin. Koni dan prestasi olahraga Jawa Barat. Amin. Tetap nyongcolang ya. Jadi biduana we saya dengar hari doati apa kabar .news masuk rada mati. Amin.